karena takbir yang 7 hukumnya sunnah jatuh ya. Pada rakaat pertama takbir 7 kali itu sunnah hukumnya ya, berarti takbiratul ihram. Jadi jangan subhanallah. Imam ayatnya diingetin gitu, baca Fatihah deh. Dibatalin baca Fatihahnya. Allahu Akbar. Enggak boleh tuh ya, batal bayangnya. Bayangnya jadi batal. Kenapa? Karena yang rukun ditinggalin, ngejar yang sunnah. Jadi kalau udah lupa, udah biarin aja. Biasanya yang kedua, rakaat kedua biasanya yang lupa. Udah lupa, bener. Pokoknya dari pertama juga sudah lupa ya. Rakaat pertama lupa, rakaat kedua juga lupa. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Itu belum dihitung. Namanya takbir infital. Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Nah, itu pakai takbir. Takbirnya takbir infital. Setelah dia diri baru takbir 5 kali. Allahu Akbar. Kalau lupa, udah tinggalin aja. Jangan dipakai subhanallah, nggak usah. Dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Rakaat keduanya 5 kali. Selain takbir berdiri bangkit, selain daripada takbir intiqal tadi ya. Di luar takbir intiqal. Nah, jadi Bapak-bapak, bahwa sholat Idul Fitri ini dan Idul Adha itu disunnahkan bagi siapa saja. Tusyra'u jama'atan, disyariatkan itu melaksanakannya secara berjamaah ya, disyariatkannya dan dianjurkan. Walimun faridin boleh juga sendirian, wali musafirin boleh juga hadirin dikerjakan bagi orang yang lagi musafir, wa hurrin wa abdin baik orang yang merdeka maupun hamba sahaya, wa unza wa mur'atin baik itu bencong ya ataupun juga orang perempuan. Jadi itu disunahkan. La jamilatin, tapi tidak disunahkan kalau sama orang yang cakep banget. Gitu ya. Jadi kalau orang cakep banget, nah baiknya jangan berjamaah di rumah aja. Karena takut nanti model orang-orang kayak opak kan nungguin. Waduh ini sih ada belum nih. Tungguin gitu ya. Itu kalau orang cakep itu populer di kampung, benar nggak? Iya, orang yang cakep tuh halaman 63, 62. Ditandain, kalau yang jelek nggak populer, gitu. Yang jelek udah melewat kagak kayak kesebutan. Dicuekin, tapi kalau orang yang cakep banget itu hadirin, itu di kampung apalagi masjidnya dibikin di lapangan katanya. Nah itu orang perawan yang terlalu cantik, nah itu dianjurkan untuk sebaiknya di rumah aja. Sekarang kalau kita bilang itu justru yang cakep itu yang memang udah kegatelan. Benar nggak? Yang nggak dilihat sama orang lain sengaja. Dia digodain. Dia merasa pede gitu kan digodain terus biar karena ada yang mau nih siapa nih gitu yang godain. Lagu itu dia. Dan bukan karena banyak pasang itu dia pada begini. Iya. Makanya ini udah jauh dari tuntunan syariat gitu ya. Wala dari hayatin dan juga itu tidak disunahkan bagi orang yang memiliki penampilan yang mencolok gitu ya. Kalau mencolok itu dilarang. Boleh kita tajamur itu artinya berhias diri ketika hari raya karena memang disunahkan. Tapi yang dilarang adalah berlebihan. Amal ajuzu, adapun perempuan yang sudah tua, fatah turun idahnya kita keterangannya diambil dari Fathul Qorib ya, dari mata buayanya nggak ada. Nah, kalau orang yang sudah tua, fatah turun idah, maka dia menghadiri sholat id bisya di baitiha bila tibin dengan pakaian sehari-hari ya, yang tidak terlalu mewah tanpa menggunakan wangi-wangian. Nggak ngerti sah perempuan udah pakai wangi aja udah gitu ya. Wa waktu sholat ini ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Ini waktunya. Waktu pelaksanaan sholat id itu adalah dari mulai terbitnya fajar. Ya. Fajar yang kedua setelah itu
terbitnya matahari setelah fajar subuh, maka kemudian matahari kira-kira naik setinggi galah waktu sholat duha. Nah itu udah kita boleh pelaksanaan ya. Wal zawal ya, dan juga sampai nanti menjelang zuhur ya, zawal. Jadi sholat id itu nggak mesti harus pagi, jam 11 boleh. Cuma kagak ada yang mau hadir. Sholat id nanti dilaksanakan jam 11. Lu aja sono. Apa yang mau hadir? Udah waktu mau lebaran, orang makan ketupat sama semur, berayang lagi. Nah ini sunnahnya berjamaah ya. Tapi boleh juga dilaksanakan sendirian. Makanya kalau seandainya kita bangun kesiangan, orang udah buat sholat di rumah sendirian, tetap sunnah. Bah, udah bubar. Habis sembahyang subuh kan belum pada mulai, tidur dulu kita. Ini ceritanya udah sembahyang subuh nih. Ya, tidur dulu. Begitu tidur, bangun-bangun udah siangan jam 8. Ya, udah bubar. Gue belum sembahyang. Kira-kira kita sembahyang agak biasanya. Agak ada kelewat. Udah kelewat, jadi ada. Aduh, langsung udah cuci muka gitu kan ya, siap-siap lah kita lebaran. Itu tetap disunahkan. Sholat id sendirian sama sholat sunnah lain di rakaat ini mustaqbilan qiblat ada antara Allahu Akbar sama sembahyang itu ya. Nah nanti dalam Islam, nah itu nggak usah pakai khutbah gitu ya. Bayang sendiri atau pakai khutbah? Saya mau dengerin. Kadang dengerin. Atau pipi dijejer. Pipinya banyak yang udah jadi pakai kotak. Kokatnya sapu. Alhamdulillah, ada lewatnya. Dan tapi dari kapan nih mulai? Nah jadi orang yang lagi dulu saya ditanya, Ustaz, saya nggak pernah bisa sembahyang sholat itu. Emang kenapa? Karena saya kalau pas hari raya kita dapat tiket pas pulang kampung itu posisi jam 6 saya udah harus ada di stasiun. Ya udah sembahyang sholat itu di stasiun aja kira-kira jam 7-an gitu kan. Memang boleh ya boleh. Di stasiun ya harus sejadah bayangin sendirian gitu ya. Kalau ketinggalan kereta tetap hukumnya sunnah, cuma tidak usah khutbah gitu ya. Khutbahnya sunnah tersendiri lagi. Kemudian sesudah sholat imam membacakan 2 khutbah, bertakbir 9 kali dalam khutbah yang pertama dan 7 kali dalam khutbah yang kedua. Selesai sholat maka imam dipanggil ya. Ya qa'iman bis-sa'idil khatib 'ala al-mimbar. Nah, dipanggil bersama Bilalnya. Imam disuruh naik ke atas mimbar. Dan mimbar disalam duduk ya. Biasanya Bilal doa, biasanya tradisi di kita. Nah, doanya tahu doanya apa? Oh, kalau jadi Bilal. Ya. Doanya apa? Iya. Jadi pakai ikutan aja ya, apa namanya teksnya gitu ya. Saya belum kasih jadi Bilal gitu kan, jadi nggak ini ya. Allahumma muslimin wal muslimat gitu ya. Udah begitu. Mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah, entar dulu, takbir dulu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, baru gitu ya. Motifnya tuh gitu. Nanti udah turun khutbah yang kedua 7 kali ya. Sama begitu dia diri 7 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya selesai. Gampang, asal mau ada ya, nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet ya. Jadi asal kita berani mau bisa. Insya Allah. Kalau kita berhalangan karena sesuatu dan lain hal, nggak mesti harus bubar. Nah, antisipasi. Udah mungkin ya pas lagi kan macam-macam godaannya, apa namanya situasi dan keadaan, nggak mungkin sama. Ketika udah kayak begitu ya kita udah antisipasi. Pada hari raya Idul Fitri disunahkan membaca takbir ya. Biasanya takbiran
sejak dari terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai imam masuk sholat di dalam sholat id. Jadi kalau takbiran Idul Fitri dari pas maghrib, nah sunnah kita namanya mengumandangkan takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puasa walitukmilul iddah, kamu sempurnakan bilangan puasa kamu 29 sampai 30 gitu ya. Begitu sudah sempurna walitukabbirullah. Kalau sudah selesai itu puasa, maka kamu bertakbir atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, ya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Takbiran itu kita terus ya sampai dengan subuh pagi. Terakhir kapan? Begitu imam sudah naik sebagai khotib, selesai turun, selesai itu takbiran Idul Fitri gitu ya. Nah kemudian, dan pada hari raya Idul Adha disunnahkan membaca takbir di belakang sholat fardu ya. Habis sholat fardu kita takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Dari kapan? Sejak subuh dari Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, subuhnya udah disunahkan. Belum lebaran, lebarannya besok tanggal 10 ya bulan Dzulhijjah. Misalkan besok nih bulan Mei tanggal 27 ya, hari raya Idul Adha. 27 Mei ya. Nah hadirin, malam 26 tuh ya, 26 kan kita masih puasa Arafah namanya. Tanggal 9 Dzulhijjah kan kita sahur tuh. Habis sahur kan kita sedang subuh. Habis sedang subuh udah mulai tuh takbirnya gitu ya, sedang subuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam langsung Allahu Akbar, Allah. Nanti dikomplain sama orang sama jamaah. Lu nggak lebaran, lu nggak ngaji gitu. Ya, saya baru pertama kali memperkenalkan kayak gini. Masa nggak lebaran hari ini? Bukan nggak lebaran, disunahkan dari mulai tanggal 9 gitu. Udah takbir. Ya. Cuman nggak cuma nanya doang. Kalau dalam orang yang biasa, lu pengen protes yang sama kan bisa diprotes. Ini bawa bukunya gitu ya. Disunahkan kita ini dari mulai tanggal 9. Nah, ntar kan kita main doa gitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti sholat asar gitu lagi. Maghrib gitu lagi. Malam takbiran kan tuh maghrib. Ya. Nah, isya terus tuh ya. Sampai nanti tanggal 13 bulan Dzulhijjah tuh ya. Sampai asar terakhir hari tasyrik. Asar hari tasyrik. Jadi kalau lebaran tanggal 27, tasyriknya 3 hari. Itu baru tanggal 10 tuh, 10 Dzulhijjah, 27-nya. 28, 29, 30. Gitu. Jadi 4 hari sama tanggal 10-nya ya, sama hari rayanya. Jadi posisinya sampai hari tasyrik yang ketiga, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13. Tanggal 27, 26, 28, 29, 30 bulan Mei gitu ya. Asar habis, maghrib udah enggak lagi ya. Jadi habis asar masih itu kita baca takbir. Maghrib enggak. Kalau kita mau motong hewan kurban habis bayar asar di tanggal 30 bulan Mei, 13 masih boleh gitu ya. Wah belum korban, baru ada rezeki, beli kambing dah ya, habis bayar asar potong. Nah itu masuk dalam kategori udhiyah namanya. Sunnah korban kita masih bisa kita laksanakan. Nanti bagiannya mau lewat sampai isya kita terserah, yang penting pada saat dipotong belum masuk waktu maghrib tuh, tanggal 13 bulan Dzulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik. Ada yang mau tanya silakan. Ya Ustaz, kalau lewat dari tanggal
13 berarti udah nggak ada pahala kurban ya? Sedekah daging biasa gitu. Iya nggak ada pahala kurban ya. Udah lewat mas potong kambing nggak apa-apa ya. Yang kata 20 dipotong nggak apa-apa. Dibagi-bagi dia Iya. nggak bagus. Cuman nggak masuk korban. Maksudnya dia sunnahnya sedekah daging. Sedekah daging nggak mesti harus bulan haji udah tanggal 14, 15 Zulhijjahnya. Tiap hari dipotong kambing boleh nggak? Boleh bang. Boleh aja, gitu. Ayo potong kambing begitu. Kalau udah tanggal 13 tuh udah bisa aja kan tukang kambing banyak yang jadi murah. Ada pada bawa pulang lagi ntar ke kampungnya. Lelang. Dibawa. Lelang, ya lelang. Punya aja udah gitu kan. Ntar tungguin dia udah ini. Cuma biasanya sisaan ya sisaan. Yang bagus tetap kita pilih di awal-awal. Iya. Yang bagus tetap. Tapi kalau seandainya bicara sunnah udhiyahnya, sunnah korbannya kita masih bisa. Pada tadi bawa pulang lagi ke Jawa, udah dapat aja kan murah mana. Potong dah tuh. Yang penting masih di tanggal 13 bulan Zulhijjah belum masuk waktu maghrib ya. Walaupun habis asar nggak apa-apa. Udah jam 5, setengah 6 nggak apa-apa potong buru-buru. Kesetnya ntar aja. Iya. Gitu ya. Yang penting potongnya itu sebelum maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Tasrik ya. Lebarannya tanggal 10, tasrik 3 hari 11, 12, 13. Kalau tanggal 27 Mei, 28, 29, 30. Ada lagi?